Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menghirup inhaler saat kondisi kita sedang berpuasa? Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kita perlu tahu dulu, kadang ada yang belum tahu apa itu inhaler. Inhaler itu adalah biasanya obat, entah obat sesak ya, obat semprot ke dalam mulut. Nah, itu intinya. Biasanya orang-orang yang sesak nafas itu memakai inhaler. Nah, sebenarnya inhaler ini sama juga dengan kita menghirup minyak angin, menghirup balsem ketika puasa. Artinya dia masuk hawanya. Apa itu hawa? Udaranya yang masuk ke dalam rongga kita. Nah, di sana hal yang membatalkan puasa adalah apabila masuk benda ke dalam rongga, itu yang membatalkan puasa. Namun selain benda seperti hawa, misalnya hawa dingin, hawa panas, malah bau-bauan ya, parfum ketika masuk dalam rongga tidak membatalkan puasa. Akan tapi parfum secara berlebihan itu dapat membuat makruh memakai secara berlebihan dalam puasa. Nah, inhaler ini tentu orang tidak pakai sembarangan kecuali dalam tanda kutip ya sakit. Ya, tetapi yang perlu kita katakan bahkan bila tidak sakit pun memakai inhaler ini tidak membatalkan puasa. Nah, apalagi ketika sakit, lebih-lebih tidak membatalkan puasa. Ya, untuk lebih jelasnya, jadi penjelasan di atas itu diperkuat oleh Syekh Abdurrahman Ba'lawi dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Beliau menyebutkan yang artinya tidak dianggap membatalkan puasa aroma yang dihirup, sebagaimana aroma asap, kemenyan atau lainnya yang terasa mencapai tenggorokan meskipun disengaja, karena bukan termasuk ain atau benda yang bisa membatalkan puasa. Jadi inti dari yang membatalkan puasa itu adalah ain atau benda. Kalau bukan benda yang masuk, maka tetap puasa kita selamat dan tidak membatalkan. Nah, kira-kira jawabannya begitu. Dan tidak hanya inhaler, misalnya balsem, minyak angin, apalagi kita sedang sakit, nggak pas hidung, tersumbat dan lain-lain, itu boleh teman-teman, nggak ada perkara. Karena dia hanya kita hirup baunya saja. Nanti beda halnya kalau kita menuangkan bendanya ke dalam hidung atau ke dalam mulut, itu baru dianggap hal yang membatalkan puasa. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.